Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok berakhiran 09. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nafisa Dahlan dengan NIM F13123 yang akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Dan rekan saya, perkenalkan namanya Rauzan Rizal dengan NIM F13123 dan rekan saya yang terakhir Muhammad Rifkin Toy dengan NIM F13123 Baiklah, pada judul materi kali ini kita memilih judul perencanaan sistem sanitasi puskesmas dengan kapasitas 50 orang. Seperti yang kita tahu teman-teman, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan berbagai penyakit, contohnya diare, terutama ketika tidak didukung oleh akses bersih dan sistem pembuangan yang layak. Air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia, baik untuk konsumsi maupun aktivitas sehari-harinya. Dalam pembangunan gedung, perencanaan sistem plumbing dan pemilihan pompa yang tepat berperan penting dalam menjamin distribusi air bersih yang optimal. Adapun tujuan perencanaan, yaitu yang pertama ada merancang sistem distribusi air yang efisien dan andal dengan mempertimbangkan tata letak bangunan dan jumlah pengguna. Yang kedua itu ada memenuhi standar teknis dan regulasi sanitasi fasilitas kesehatan seperti standar SNI, Permenkes, dan peraturan daerah terkait sistem plumbing dan pemompaan. Setelah itu ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini terbagi menjadi 12, yaitu yang pertama kriteria desain sistem penyediaan dan distribusi air bersih, yang kedua itu kriteria desain sistem pompa distribusi air bersih, perhitungan kebutuhan air bersih per hari, perhitungan kapasitas rough tank air bersih, perhitungan kapasitas GWT atau ground water tank air bersih, kriteria desain sistem saluran air limbah, kriteria desain bak pengumpul air limbah dan bak treatment air limbah, dan kriteria desain instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, perhitungan debit air limbah dan kapasitas IPAL kawasan, kriteria desain sistem saluran air hujan, perhitungan jumlah minimum pipa tegak air hujan, dan yang terakhir, perhitungan kapasitas long strike atau bak detensi air hujan. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke denah dan lokasi sanitasi air bersih dan air kotor. Untuk kali ini kita mengambil studi kasus contoh denah atau lokasi yang berada di Puskesmas Biromaru yang berada di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, untuk denah rancangan yang telah kelompok kami buat yaitu dengan total pasien itu sekitar 50 orang. Nah, untuk perancangan ini kami merancang ada 2 WC untuk WC umum dan yang satu itu untuk WC staff. Jadi ada 3 WC. Nah, untuk perencanaan ini air dialirkan dari air PDAM naik ke tandon dan tandon mengalirkan air ke saluran-saluran pipa, entahkah ke kloset ataupun ke wastafel. Dan untuk air kotor tersendiri itu dia dialirkan dari septic tank turun ke IPAL, karena sebenarnya septic tank ini adalah pengolahan awal untuk air kotor. Setelah dari septic tank kita alirkan ke IPAL. Mengapa demikian? Sebab seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa limbah B3 itu limbah bahan berbahaya dan beracun itu termasuk dalam limbah rumah sakit. Makanya kita rancang septic tank baru ke IPAL dulu untuk pengelolaan lebih lanjutan. Dan juga mengapa demikian? Sebab limbah rumah sakit yang langsung kita buang ke lingkungan sekitar atau langsung kita buang ke saluran-saluran seperti drainase itu dapat menyebabkan penyakit yang tidak diinginkan. Maka dari itu perlu adanya pengelolaan yang lebih lanjut. Oke, sekian dari saya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk teman saya. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dimana saya akan membahas data dan spesifikasi gedung, kebutuhan fasilitas plumbing, tentunya spesifikasi gedung dalam penyediaan air bersih, sistem pembuangan air kotor dan air bekas, tentunya harus mempunyai perlengkapan plumbing sanitasi. Nah, untuk komponen dan spesifikasi umumnya sendiri itu ada 20. Yang pertama itu ada jenis bangunannya, yang mana kita mengambil studi kasus yaitu puskesmas.
di mana puskesmas ini berfungsi sebagai pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar, pengobatan umum, UGD dan vaksinasi laboratorium dan lain-lain. Terus luas lahan puskesmas ini kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.200 meter persegi, dan luas bangunannya itu sendiri 500 sampai 600 meter persegi. Tinggi bangunannya 5 sampai 6 meter. Jumlah lantainya ada 1 lantai. Gedung 1 ruang penyimpanan alat dan perlengkapan. Dindingnya terbuat dari bata ringan dan plester. Jendelanya spesifikasi umumnya yaitu kaca kusen aluminium. Sedangkan sumber listriknya sendiri yaitu dari PLN dengan tenaga 6.600 FA atau sesuai kebutuhan. Nah, untuk sumber air bersihnya sendiri di sini kita menggunakan sumber PDAM serta sistem drainasenya yaitu saluran air hujan ke got umum, dan pondasinya di sini kami menggunakan pondasi batu kali kolvat yang disesuaikan dengan kondisi tanah. Nah, untuk ruang tunggunya sendiri itu berkapasitas 12 orang, sedangkan rangka atapnya yaitu baja ringan dan menggunakan plafon yang terbuat dari gypsum board atau PVC tahan lembab. Nah, untuk sistem pembuangan airnya itu sempat disinggung oleh teman saya di Dena tadi, yaitu menggunakan septic tank dan sumur resapan. Nah, untuk pintu ruangnya sendiri menggunakan panel PVC atau kayu. Struktur utama dari bangunan puskesmas ini yaitu menggunakan beton bertulang, dan akses kendaraannya dapat diakses oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Lanjut, next. Nah, untuk perhitungannya sendiri yaitu kita menghitung jumlah kapasitas air bersih yang digunakan oleh puskesmas itu sendiri. Nah, untuk yang pertama itu kebutuhan air bersih menggunakan rumus pemakaian air dikali jumlah penghuni, di mana debit sama dengan pemakaian air dikali jumlah penghuni, di mana di sini pemakaian air yang kita ketahui rata-ratanya yaitu 60, sedangkan jumlah pengunjung yang ada di puskesmas tersebut ada 50 orang, sehingga 60 dikali 50 orang yaitu 3.000 liter per hari, atau juga sama dengan 3 meter kubik per hari. Nah, untuk faktor koreksinya yaitu koreksi cadangan kebocorannya yaitu kebutuhan air dikali 1,2. Nah, KID-nya di sini 3.000 karena kita sudah mendapatkan jumlah kebutuhan air puskesmasnya. Jadi 3.000 dikali 1,2. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 3.600 liter per hari. Untuk jam pemakaian efektifnya itu kita tentukan dulu dari jam berapa penggunaan air bersihnya. Nah, rata-rata penggunaan air bersih itu 8 jam per hari. Nah, dari situ kita bagi lagi jumlah cadangan kebocoran dibagi dengan 8 jam per hari, sehingga mendapatkan 450 liter per jam. Nah, untuk jam puncaknya sendiri itu 2 dikali 450 sama dengan 100 liter per jam. Nah, untuk menit puncaknya sendiri yaitu QM untuk menit puncaknya sendiri yaitu 3 dikali 450 dibagi 60 yaitu sama dengan 22 liter per hari. Lanjut. Nah, untuk perhitungan tangki atasnya hampir sama dengan jumlah perhitungan penggunaan air bersih, di mana kebutuhan air dikali dengan sama dengan pemakaian air dikali jumlah penghuni, di mana pemakaiannya 60 liter per hari dikali jumlah orang, yang di mana 60 dikali 50 orang itu 3.600 liter per hari atau sama dengan 3 meter kubik per hari. Nah, untuk hitungan dimensi pipa air buangannya itu limbahnya sama dengan 50 dikali 60 dikali 0,9. Nah, sama dengan 2.700 liter per hari atau 2,7 meter kubik per hari.
AVG-nya 2.700 dibahagi 8 dikali 3 dikali 3.600 sama dengan 2.700 dibahagi 2.800 sama dengan 0,09,3 liter per detik. Nah, kipiknya itu 0,093 per detik dikali 2,5 sama dengan 0,234 liter per detik. Karena kipik 0,234 liter per detik, maka pipa dengan kapasitas 50 mm cukup untuk tiap saluran bangunan, cabang, wastafel, dan kloset. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Demikian waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya atau RB-nya. Yang pertama itu untuk instalasi air bersih. Di sini kami menggunakan pipa yang berukuran 22 mm ditambah fitting dengan volumenya itu 3 meter, dengan harga yang kami dapat dari internet itu dengan harga 82.000 dengan per meter. Sedangkan yang dipakai di sini atau kami perkirakan 3 meter, jadi harganya itu total 246. Untuk fitting dan lain-lain itu 25 buah dengan harga satuan itu 7.500 dengan total 187.500. Stop keran kami rancang untuk pemakaian itu 5 buah, harga satuannya itu 8.000 dengan total 40.000 rupiah. Sedangkan keran cabang atau kuningan ini kami perkirakan 6 buah dengan harga satuan 8.500 dengan total 51.000. Nah, untuk totalnya itu di instalasi air bersih ini totalnya itu 524.500. Oke, lanjut. Nah, untuk RAB di instalasi air kotor dan fan ini menggunakan pipa PVC 100 mm dengan volume 2 meter dengan harga satuan itu atau 1 meter itu 220.000. Nah, di rancangan ini memakai 2 meter sehingga totalnya itu 440.000 rupiah. Untuk wastafel-nya itu menggunakan pipa 50 mm dengan panjang 2 meter dengan harga satuan itu 228.700 dengan total 457.400. Untuk fitting dan lain-lain untuk di instalasi air kotor ini kami menggunakan 10 buah dengan harga satuan itu 12.000 rupiah dengan total 120.000 rupiah. Untuk floor trap plus tutup saringan atau saluran pembuangan itu, lubang pembuangan itu menggunakan 4 buah dengan harga satuan itu 20.000 dengan totalnya itu 80.000 rupiah. Sedangkan fan pipa atau sambungan ke atap itu menggunakan 3 buah dengan total 24.000 per satuan dengan totalnya itu 72.000. Jadi di RAB anggaran instalasi air kotor ini dan fan PVC ini totalnya itu 1.169.000 rupiah. Next. Nah, ini perlengkapan saniternya. Kloset duduk plus flash, wastafel plus kran plus pipa fleksibel, selang fleksibel, kloset atau wastafel. Nah, untuk kloset duduk plus flashnya itu menggunakan 3 unit karena di rancangannya ini ada 3 WC. Harga persatuan klosetnya itu 1.500.000 dengan total 4.500.000 rupiah. Sedangkan wastafel plus kran plus pipa fleksibel itu menggunakan 6 set dengan harga satuan itu 225.000 rupiah dengan total 1.350.000 rupiah. Untuk selang fleksibel, kloset atau wastafel ini menggunakan 9 pieces dengan harga satuan itu 8.750.000 rupiah dengan total 78.000 plus 78.000 750.000 rupiah.
Di perlengkapan saniter ini rancangan anggaran biayanya itu dengan total Rp5.928.750. Oke, next. Nah, ini untuk pekerjaannya dan instalasinya. Untuk biaya tukang itu 1 juta. Lem PVC, isolasi, sel tape, alat bantu itu totalnya Rp350.000. Jadi untuk rancangan anggaran biaya di pemasangan atau pekerjaan instalasinya itu Rp1.350.000. Oke, next. Jadi total keseluruhan untuk RAB air bersih, air kotor, saniter, instalasi itu Rp7.756.750. Oke, next. Adapun kesimpulan dan saran ini, kesimpulannya perencanaan sistem sanitasi pada puskesmas untuk kapasitas 50 orang ini mencakup penyediaan air bersih, pembuangan air limbah, dan sistem pemompaan yang sesuai standar teknis serta efisien. Kebutuhan air sebesar 3.600 liter per hari telah diperhitungkan dengan sistem distribusi yang stabil, serta pengolahan air kotor menggunakan septic tank dan sumur resapan, atau pengolahan menggunakan IPAL, instalasi pengolahan air limbah, dengan total anggaran sebesar Rp7.756.750 yang mencakup seluruh komponen utama. Sistem ini dirancang untuk menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran penyakit. Sedangkan untuk saran yang bisa diberikan itu, instalasi diawasi secara berkala, dilakukan perawatan rutin, serta mempertimbangkan penggunaan teknologi yang lebih hemat air dan sistem pengolahan limbah ramah lingkungan. Edukasi kepada pengguna juga penting untuk menjaga keberlangsungan fungsi sistem. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.